Master tinggal di rumah utama klan Cheongmun. Menjadi bagian dari rumah utama klan Cheongmun, sebuah keluarga yang menghargai dao pertarungan, berarti seseorang harus berada di peringkat 50 besar dalam pertemuan pertarungan abadi. Ini juga menunjukkan bahwa Master berada di salah satu posisi terpenting dalam klan Cheongmun. Bagi sebuah klan biasa, bertemu dengan seorang tetua yang menduduki posisi penting dalam klan adalah hal yang hampir mustahil bagi orang biasa sepertiku. Tentu saja, itu berlaku jika ini adalah klan yang biasa. Pelamar untuk konferensi pelatihan yang dipimpin oleh klan Cheongmun, silakan datang ke sini. Klan Cheongmun, mengikuti jejak pendirinya, Ser Changho, menghormati dao pertarungan. Selain pertemuan pertarungan abadi yang diadakan untuk anggota klan Cheongmun, mereka mengumpulkan para kultivator penyempurnaan Qi setiap beberapa tahun untuk konferensi pelatihan, sebuah kompetisi sparring untuk merekrut anggota klan eksternal. Pemenang, runner-up, dan juara ketiga konferensi pelatihan akan masuk ke klan Cheongmun sebagai anggota eksternal, sementara finalis lainnya akan mendapatkan hak untuk menjadi kultivator peringkat rendah dalam keluarga. Namun, yang paling penting adalah bahwa pemenang konferensi pelatihan dapat membuat permohonan kecil kepada klan Cheongmun, seperti bertemu dengan seorang tetua penyempurnaan Qi untuk waktu singkat guna menerima ajaran. Registrasimu sudah lengkap. Selanjutnya, aku mendekati meja pendaftaran dan berkata kepada petugas. Namaku Seo Eun Hyun. Asal dari Biokra, kota Cheonsaek. Kultivasi saya adalah penyempurnaan Qi bintang ke-9 dari 5 elemen. Saya sedang mempraktikkan metode atribut bumi. Penyempurnaan Qi bintang ke-9? Petugas itu melihatku dengan terkejut. Dia adalah anggota eksternal klan Cheongmun dengan penyempurnaan Qi bintang ke-6. Tidak. Senior, dengan levelmu, kau tidak perlu berpartisipasi dalam konferensi pelatihan. Cukup daftar untuk rekrutmen anggota eksternal dan lulus wawancara, kau akan diterima segera. Sebagian besar kultivator penyempurnaan Qi peringkat rendah berada di sekitar bintang kedua atau ketiga, dan sebagian besar anggota eksternal berada di antara bintang keempat dan ke-9. Kultivator di atas level itu diperlakukan hampir seperti kerabat darah oleh klan Cheongmun. Sebelum gerbang kenaikan dibuka, kultivator penyempurnaan Qi adalah hal yang umum di seluruh benua, dan berada di bintang ke-9 dianggap biasa. Namun sekarang, dengan banyak sekte kultivasi yang kuat naik ke alam yang lebih tinggi, kultivator menjadi langka, dan bahkan berada di bintang ke-9 penyempurnaan Qi sangat dihargai. Pemenang tipikal dari konferensi pelatihan biasanya adalah kultivator penyempurnaan Qi bintang ke-5 atau ke-6, tetapi sekarang seorang penantang berat sepertiku telah muncul. Saat aku melihat sekeliling, aku bisa merasakan peserta lain batuk dan menghindari tatapanku. Haha, sepertinya mereka yang baru di meja pendaftaran klan Cheongmun cukup bingung. Biarkan aku membimbingmu ke tempat yang benar. Tidak, tidak apa-apa. Aku selalu mengagumi konferensi pelatihan klan Cheongmun. Mohon izinkan aku untuk berpartisipasi. Tapi, aku tahu bahwa siapapun dapat berpartisipasi dalam konferensi pelatihan yang diadakan oleh klan Cheongmun, kecuali untuk kultivator penyempurnaan Qi. Petugas, yang merasa kesulitan dengan keteguhanku meskipun sulit untuk berpartisipasi, menghela napas dan mendaftarkanku. Aku bisa melihat berbagai pemikiran dari kultivator lain di sekitarku. Saat aku melangkah keluar dari area pendaftaran dan meninggalkan gedung, aku mendengar desahan lega dari dalam. Itu karakter yang menyebalkan. Dia hanya akan menginjak-injak para junior dan masuk ke klan Cheongmun? Bagaimana kita bisa mengalahkan penyempurnaan Qi bintang ke-9? Bukankah sebaiknya kita memberinya baik? Sayangnya, bahkan di luar area kesadaranku, aku bisa mendengar keluhan dan frustrasi mereka, karena pendengaranku telah menjadi sensitif setelah permajaan dan membentuk inti dalam. Saya minta maaf tentang ini. Biasanya, seorang anggota eksternal biasa tidak akan bertemu dengan tetua klan Cheongmun kecuali mereka memberikan kontribusi signifikan. Tetapi sebagai pemenang konferensi pelatihan, itu adalah cerita yang berbeda. Selain itu, aku tidak berniat bergabung dengan klan Cheongmun dalam kehidupan ini.
Tidak semua pemenang konferensi pelatihan menjadi anggota eksternal. Jika aku menyerahkan kelayakanku, itu akan secara alami diberikan kepada orang lain. Memegang plakat partisipasi, aku memasuki wilayah klan Cheongmun untuk beristirahat. 1 bulan kemudian, konferensi pelatihan diadakan. Pemenangnya, Seo Eun Hyun. Dan tentu saja, aku menang. Tidak ada pertarungan nyata yang bisa dibicarakan. Peserta di bintang penyempurnaan Ki kedua atau ketiga menyerah begitu mereka bertemu denganku. Kultivator di bintang keempat dan kelima tidak dapat menahan satu serangan pun dariku. Kultivator di bintang keenam penyempurnaan Ki, yang telah mencapai jalan 8 trigram yang sempurna, hanya bisa sedikit menandingiku dalam kontes mantra, tetapi mereka tetap kalah karena perbedaan kekuatan spiritual yang mencolok. Sekarang, aku mampu mengalahkan kultivator penyempurnaan Ki peringkat rendah hanya dengan kekuatan. Aku berharap mereka yang berada di bintang kedua dan ketiga lebih berani menantangku. Klan Cheongmun pasti akan menghargai mereka setelah kompetisi. Melihat kultivator penyempurnaan Ki yang menyerah segera setelah berhadapan denganku, aku merasa sedikit menyesal. Mengetahui penghormatan klan Cheongmun terhadap dao pertarungan, aku yakin mereka akan menghargai bahkan sekadar menunjukkan semangat bertarung. Pemenang kompetisi diberikan rekomendasi resmi untuk menjadi anggota eksternal klan Cheongmun dan satu permohonan. Jika seorang kultivator penyempurnaan Ki membuat permohonan yang sesuai, klan pasti akan mengabulkannya. Apakah ada yang kau pikirkan? Orang yang mengawasi kompetisi adalah Cheongmun Buk, yang pernah kutemui sebelumnya. Aku memberitahu Cheongmun Buk bahwa aku ingin bertemu dan menerima ajaran dari Cheongmun Ryong. Cheongmun Ryong, katamu? Dia sepupuku, dan memang, tidak ada yang lebih baik darinya dalam mantra dasar dan formasi. Aku ingin mengembalikan rekomendasi untuk keanggotaan eksternal. Penyempurnaan elisir, penyempurnaan artefak, dan formasi adalah 3 seni. Cheongmun Ryong adalah pemimpin dari. Tunggu, apa yang kau katakan? Mata Cheongmun Buk melebar karena tidak percaya. Masuk ke kompetisi ini, niatku adalah untuk bertemu Grandmaster Cheongmun Ryong, seorang ahli dalam mantra dasar dan formasi. Kau, apa kau tidak mengerti arti pentingnya menjadi anggota eksternal dari klan kultivator? Aku memahami dengan sempurna. Tetapi ada orang-orang yang harus kutemui tanpa terikat oleh aturan klan kultivator. Aku juga perlu memeriksa kesejahteraan murid-muridku di klan Jin. Sebagai pemenang, biasanya kau memiliki 1 jam untuk bertemu dengan Elder Ryong dari keluarga utama. Jika kau menjadi anggota eksternal, aku bisa memperpanjang waktu pertemuanmu menjadi 3 jam. Masih menolak? Aku minta maaf karena menolak tawaranmu. TCH. Baiklah, terserah padamu. Cheongmun Buk memandangku dengan tidak senang, mengumumkan posisi kedua dan ketiga dari kompetisi, dan menyatakan bahwa kompetisi yang lebih kecil akan diadakan dalam 2 hari untuk memberikan rekomendasi yang aku lepaskan. Beberapa hari kemudian, aku memasuki wilayah klan Cheongmun bersama Cheongmun Buk. Karena aku bukan anggota eksternal, kami bertemu di wilayah yang kurang signifikan daripada rumah utama. Aku mengikuti Cheongmun Buk ke sebuah rumah tua yang atapnya dari jerami di wilayah tersebut. Rumah yang sederhana namun rapi itu tampaknya sangat cocok untuk guruku. Ryong, ini orang yang meminta untuk bertemu denganmu. Aku akan meninggalkannya di sini, jaga baik-baik. Aku sibuk, jadi tidak bisa tinggal. Jaga dirimu, saudaraku. Dari dalam rumah, suara yang akrab menjawab, dan Cheongmun Buk terbang pergi dengan artefak terbang. Aku menarik napas dalam-dalam, berlutut di depan rumah, dan membungkuk dalam-dalam. Apa yang kau lakukan? Cheongmun Ryong bertanya, merasakan tindakanku melalui kesadarannya. Dengan senyuman, aku menjawab. Aku merasa terhormat bertemu Grandmaster Cheongmun Ryong, seorang pelopor dalam formasi dan mantra dasar. Pembicara licik. Aku tidak suka yang licik. Masuklah dan mari kita lihat apa yang ingin kau diskusikan. Pintu terbuka, dan aku dengan hati-hati masuk. Dia tidak melihatku tetapi sibuk memberikan anotasi pada sebuah buku.
Bahkan pada hari kita bertemu, dia tetap melakukan pekerjaannya yang rutin. Sungguh, kau belum berubah. Apa yang kau inginkan? Jangan hanya berdiri di sana dengan wajah masam. Jika kau punya sesuatu untuk ditanyakan, tanyakan. Aku sibuk, jadi cepatlah. Dimengerti. Aku duduk dan bertanya padanya tentang hal-hal yang tidak kupahami mengenai penyempurnaan Ki bintang ke-11 dari 3 bakat, bintang ke-12 dari kesatuan Yin Yang, dan bintang ke-13 dari satu asal. Cheong Mun Ryong, setelah mendengar pertanyaanku yang mendetail, berhenti memberi anotasi dan menatapku. Tidak sedangkal yang kau lihat. Mari kita bahas pertanyaanmu. Kami berdiskusi dengan intens selama 1 jam. Setelah 1 jam, Cheong Mun Ryong, yang memiliki hak untuk mengusirku, mengernyit dan berkata, "Mari kita tambah 1 jam lagi. Kau tampaknya memiliki banyak rasa ingin tahu." 1 jam lagi berlalu. Sudah 1 jam? Aku akan memberimu 1 jam lagi. Dengarkan baik-baik. Konsep kesatuan Yin Yang adalah tentang. Setelah 3 jam, dia mengelus janggutnya. Pengajaran yang singkat seperti ini tidak akan cukup. Aku akan memberimu 3 jam lagi. Jika kau tidak mengerti pada saat itu, bersiaplah untuk disiplin. Dengan demikian, aku menghabiskan seluruh malam bersama Cheong Mun Ryong. Keesokan paginya, aku merasa agak lega. Apakah kau mengerti teorinya? Berkat Grandmaster, aku memahaminya dengan baik. Aku mendengar kau menolak untuk menjadi anggota eksternal klan Cheong Mun. Dengan pemahamanmu, kau bisa naik peringkat dan diperlakukan sebagai kerabat semidarah. Bahkan jika kau telah mempelajari teorinya, menerapkannya berbeda. Jika kau menjadi anggota eksternal, aku bisa mengajarkanmu secara formal. Bagaimana? Cheong Mun Ryong menawarkan untuk menjadi guruku sekali lagi. Aku tersenyum sedikit dan berkata, "Aku menghargai tawaranmu, Grandmaster. Namun, jika aku terikat oleh aturan klan Cheong Mun, ada orang-orang yang tidak akan bisa kutemui. Ya, tidak bisa membantu seseorang yang tidak mau menerima apa yang disajikan. Silakan, kau harusnya sudah memahami teorinya sekarang." Aku berdiri, membungkuk dengan hormat, dan berkata, "Guru untuk sehari, ayah seumur hidup. Meskipun pelajaran hari ini singkat, aku tidak akan pernah melupakan ajaranmu." Kau bodoh. Jika kau benar-benar akan menganggapku sebagai ayah, seharusnya kau hanya bergabung dengan rumah utama. Pergilah, aku tidak memiliki keterikatan atau minat padamu di luar hari ini. Setelah meninggalkan rumah Cheong Mun Ryong, aku membungkuk sekali lagi ke arah kamarnya dan meninggalkan wilayah klan Cheong Mun. Seorang guru untuk sehari, seorang ayah seumur hidup. Aku tidak akan melupakanmu, guru. Bahkan saat aku berkelana melalui sungai waktu berulang kali. Aku meninggalkan wilayah klan Cheong Mun dan menuju ke domain klan Jin untuk memeriksa Kim Yang Hun dan murid-muridku. Berita tentang Kim Yang Hun lebih mudah ditemukan daripada yang kuterima. Dia dikenal sebagai pemotong surga. Dialah yang memenggal kepala kaisar terakhir dari dinasti Makli yang lalu, Makli Jung, dan seorang kontributor pendiri dinasti Jin saat ini. Kim Yang Hun, setelah menerima berbagai seni bela diri dariku, tampaknya telah mencapai puncak tertinggi seperti dalam kehidupan sebelumnya. Setelah mengetahui kekejaman klan Makli dan bahwa membunuh Kaisar Makli Jung akan mengurangi kekejaman tersebut, dia dengan berani menyerbu istana dan memenggal kepala kaisar. Klan Makli sangat marah, mengirimkan kultivator untuk mengejarnya, tetapi mereka dibunuh oleh Kim Yang Hun. Bahkan kultivator penyempurnaan Ki pun tewas, dan klan Jin, mengenali potensinya, memutuskan untuk melindunginya. Ini adalah informasi yang kudapat dari seorang kultivator peringkat rendah klan Jin. Senior, apakah teh ini sesuai selera Anda? Ya, cukup enak. Di Biokra, aku awalnya kesulitan menemukan wilayah klan Cheong Mun. Tetapi di Yangguo, setelah melakukan perjalanan luas selama masa-masaku di dunia bela diri, aku akrab dengan berbagai wilayah,
termasuk rumah utama klan Jin. Satu-satunya tempat yang tidak kuketahui adalah rumah utama klan Makli. Kultivator peringkat rendah ini adalah seseorang yang memiliki hubungan singkat denganku selama masa-masa sebagai penasihat utama di Aliansi Wulin. Dulu, dia adalah seseorang yang merendahkan diri di hadapanku dan Kim Yang Hun, hampir bertahan di 36 dekrit surgawi dari penyempurnaan Ki bintang kedua. Ketika dia menyadari aku telah mencapai 5 elemen, dia segera membungkuk dan memanggilku, senior, menawarkan teh kepadaku. Aku mengajukan beberapa pertanyaan dan belajar tentang peristiwa terbaru di Yang Wo. Jadi, di mana posisimu dalam 36 dekrit surgawi? Saat ini aku sedang mengonsolidasikan dekrit, kekejaman surgawi. Apakah kau memiliki kesulitan memahaminya? Aku memberikan penjelasan rinci tentang 36 dekrit surgawi dan memberikan panduan mengenai kesulitan yang dihadapinya. Awalnya tertarik, dia segera menunjukkan tanda-tanda bosan dan bingung, jadi aku menyelesaikan ceramah. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Mengenai pemotong surga, beritahu klan Jin tentang kedatanganku. Selama aku di sini, aku bersedia menjawab pertanyaan apapun mengenai kultivasi. Dengan lega, kultivator penyempurnaan Ki itu mengangguk dan pergi untuk menghubungi klan Jin. Aku memahami mengapa guruku menghargai diriku. Para jenius tidak membutuhkan ajarannya, tetapi mereka yang kurang ketekunan. Aku merasakan sedikit kepahitan. Beberapa hari kemudian, Kim Yang Hun tiba. Sudah lama kita tidak bertemu. Memang sudah lama. Setelah 40 tahun, kami berdiri canggung untuk sesaat. Kau tampaknya telah menjadi seorang kultivator. Kesadaran dan kekuatan spiritualmu. Ya, aku telah mencapai tingkat menengah tinggi penyempurnaan Ki. Bagus. Dunia ini cocok untuk para kultivator. Bagaimana kabarmu? Ada berbagai peristiwa. Tapi Kim Hyong, tidak. Direktur Kim Yang Hun. Aku mengangkat tangan, dan sebuah bintang kecil terbentuk di atas telapak tanganku. Kekaguman muncul di matanya. Mari kita bertanding. Pertandingan seperti apa yang akan terjadi? Dengan kami berdua telah mencapai alam puncak tertinggi dalam seni bela diri? That is. Kim Yang Hun menatap kosong ke arah gang sphere yang telah terbentuk di tanganku. Tweets, tweets. Putaran niat yang mengesankan terkandung dalam gang sphere itu. Menyadari signifikansinya, Kim Yang Hun bergetar seluruh tubuhnya. Matanya membelalak saat menatapku. Kemudian, dia mulai tertawa. Hahaha, hahaha. Bergoyang, dia tiba-tiba terjatuh ke tanah, air mata mengalir di wajahnya. Niatnya, yang tak ada bandingannya dengan yang pernah aku lihat sebelumnya, bersinar dalam cahaya emas yang cemerlang. Ada orang lain, selain aku, yang telah mencapai realm ini. Wos! Niatnya menyala lebih terang lagi, menyerupai matahari dalam intensitasnya. Namun, aku merasakan dingin merayap di tulang belakangku. Niat yang menyerupai matahari di depanku tampak seperti rahang singa, siap menerkam kapan saja. Dia sangat bersemangat. Hingga saat ini, aku mengira dunia bela diri dipenuhi oleh orang-orang bodoh. Sebagian besar terjebak di tahap kedua pertarungan fisik, dan mereka yang memiliki bakat luar biasa hanya bisa melihat niat dalam warna merah dan biru dasar. Paling banyak, mereka mencapai 3 bunga berkumpul di puncak, melihat mungkin 3, 4, atau paling baik, selusin warna niat. Aku tidak pernah mengira ada orang yang mencapai realm yang sama denganku. Aku sangat berharap seseorang bisa mencapai 5 energi berkumpul ke asal, tetapi... Cerak, cerakle. Batu-batu kecil dan pasir di tanah bergetar dengan energi. Pihak kultivator peringkat rendah dari klan Jin, merasakan suasana yang menakutkan, sudah terbang jauh. Realm 5 energi berkumpul ke asal, sebuah tahap yang jarang muncul setiap beberapa ratus tahun di seluruh benua. Ya, itu bisa dimengerti karena itu adalah pencerahan yang membalikan batasan yang melekat pada kelahiran seseorang. Tetapi,
Itu selalu terasa sangat kosong. Aku tegang. Kim Yang-hun sangat bersemangat. Itu berarti, bahkan saat bertarung dengan kultivator, itu hanya soal menyamakan level. Tidak ada yang benar-benar bisa bertukar kekuatan bela diri denganku. Tidak ada yang bisa memenuhi kerinduanku yang dalam. Kim Yang-hun membuka telapak tangan kanannya. Dari telapak tangannya muncul sebuah bintang, dan seperti diriku, sebuah gang spare muncul. Akhirnya, aku bisa menyelesaikan dendam ini. Dengan senyum yang bersinar cemerlang, dia mengangkat gang spare. Wos! Gang spare berputar dan terbelah menjadi 3. Kemudian, masing-masing dari ketiga itu terbelah lagi. 9 gang spares. 9 gang spares berjejer di belakang Kim Yang-hun. Ayo bermain. Wos! Dalam sekejap, sosok Kim Yang-hun menghilang dari depan mataku. Tidak ada waktu untuk membaca niatnya. Itu adalah kecepatan murni. Aku secara instingtif membungkuk, didorong hampir sepenuhnya oleh refleks. Boom! Suara udara yang pecah bergema, dan sabuk Kim Yang-hun sedikit memangkas rambutku. Apakah dia gila? Menyerangku dengan niat membunuh? Tampaknya, dia kehilangan akal setelah menghadapi seseorang dengan level serupa setelah 40 tahun hidup sendirian. Jika bukan karena kecepatan reaksi yang diberikan oleh inti dalam, aku mungkin sudah mati. Niat Kim Yang-hun sangat terasa. Apa yang kau lakukan? Bermain-main? Ayo serang aku dengan serius. Wos! Tiba-tiba, telapak tangan Kim Yang-hun tepat di depan wajahku. Terpana oleh cahaya cemerlang dari gang spare yang mengarah ke kepalaku, gerakannya tampak terputus-putus dan sulit diikuti. Dulu, dalam kehidupan sebelumnya, itu hanya sparring yang menyenangkan. Apakah ini kekuatan seorang master berpengalaman yang telah mencapai puncak tertinggi? Aku mengerahkan seluruh energi dalam diriku untuk melawan gang spare yang meluncur ke arahku dengan milikku sendiri. Cahaya memancar, mendorong kami berdua mundur. Tak terhitung bekas luka pedang dan sabre memercik, menciptakan badai. Aku perlu menciptakan jarak. Aku dengan cepat membentuk gang spare lainnya dan bersiap untuk langkah berikutnya. Cepat. Selain fakta bahwa dia bisa menciptakan 9 gang spare sekaligus, dia juga terlalu cepat untuk aku bereaksi. Syukurlah Kim Yang-hun menggunakan gerakan yang lambat. Jika dia menggunakan gerakan yang sangat cepat, aku mungkin sudah mati seketika. Aku perlu pergi ke tempat yang lebih terpencil, seperti lembah gunung. Kemudian, tangan Kim Yang-hun menggenggam kepalaku. Apa? SSSSH. Boom! Sebuah kekuatan besar meledak dari telapak tangannya, mengirimku terbang jauh. Aku terlempar dari manor tempat kultivator Ki Refining tinggal, jauh dari orang-orang biasa, dan menghantam lembah di luar kota. Batuk. Aku memuntahkan seteguk darah dan bangkit. Jika aku tidak secara instingtif menggunakan gangki pelindung, kepalaku pasti sudah hancur. Ada apa ini? Rasanya seperti waktu terputus. Reaksiku? Ini bukan hanya efek dari inti dalam. Ada sesuatu yang berbeda tentang Kim Yang-hun. Seperti sebelumnya, Kim Yang-hun muncul secara tidak wajar tepat di depan mataku. Seolah-olah sebuah adegan dari film tiba-tiba terputus. Ini tidak seperti catatan melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri, yang memotong persepsi untuk menciptakan ilusi. Dia hanya, semata-mata, terlalu cepat. Dia bergerak begitu cepat sehingga bahkan dengan kecepatan reaksi di puncak tertinggi, tindakannya tampak terputus-putus dan tidak mungkin diikuti. Apa ini? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak bereaksi dengan benar? Kim Yang-hun memandangku dengan bingung sejenak dan kemudian tampak menyadari sesuatu, mengangguk. Ah, aku mengerti. Kau belum lama berada di realm ini. Itu benar. Kalau begitu, kau mungkin tidak mahir menggunakan kekuatan realm ini. Jika kau bisa menguasai kekuatan level ini dengan baik,
kau bisa dengan mudah melakukan ini. Sekarang setelah aku melihatnya, kau hanya bisa mengelola satu gang spare dalam satu waktu. Dia menarik napas dalam-dalam, tersenyum seolah menikmati dirinya sendiri. Yah, ini lebih masalah teknik daripada bakat. Setelah kau mempelajarinya, kau seharusnya bisa menerapkannya dengan mudah. Aku akan mengajarkanmu, jadi tumbuhlah saat berlatih. Tunggu, aku tidak. Aku ingin mengatakan bahwa aku bukan monster yang tumbuh selama pertempuran seperti dia, tetapi aku harus segera mengerahkan gangki pelindung untuk memblokir tendangan Kim Yang-hun, yang datang padaku dengan kecepatan ekstrim. Boom! Sebuah batu raksasa di belakangku, sekitar 3 meter besar, tidak dapat menahan gelombang kejut yang dilepaskan dan hancur berkeping-keping. Jangan khawatir, aku akan mengajarkanmu agar kau bisa tumbuh. Niatnya bergema di sekelilingku. Aku berkonsentrasi sepenuh hati untuk bertahan hidup dan memasuki dunia niat. Pada saat itu, apa? Mengapa ada 10 Kim Yang-hun? Aku dengan cepat berganti fokus antara dunia nyata dan dunia niat. Dalam kenyataannya, jelas hanya ada satu Kim Yang-hun. Tetapi di dunia niat, ada 10 darinya. Ini. Dan di tempat di mana Kim Yang-hun berdiri di dunia niat, ada gang Speres di realitas. Satu Kim Yang-hun dan 9 gang Speres. Pertama-tama, gang Spare bukan hanya bom untuk dilempar dan meledak. Tut! 10 Kim Yang-hun berlari ke arahku secara bersamaan. Dia tampaknya telah mengendalikan kecepatannya, dan kali ini kecepatan reaksi kami mirip. Namun, di dunia niat, 10 Kim Yang-hun dengan jelas menyerangku. Bahkan satu pukulan dari salah satu dari mereka sangat berbahaya. Satu adalah master puncak tertinggi, dan 9 lainnya adalah gang Speres yang bisa mengiris tubuhku saat meledak. Ugh! Masalah terbesarnya adalah bahwa gang Speres juga menggunakan niat untuk bertarung. Seolah-olah 10 master dengan level setara mengelilingi dan bersaing denganku di dunia niat. Secara alami, aku tertekan dalam pertempuran niat, dan aku membiarkan pukulan Kim Yang-hun menerobos pertahananku. Tum! Ugh! Gang Spare bukan hanya bom energi dalam yang terkompresi. Itu adalah diri lain, semangat yang terpisah. Ini adalah tahap yang jauh melampaui kontrol pedang energi ganda atau kontrol sabre energi ganda, di mana kau memasukkan tindakan berikutnya ke dalam senjata dengan niat dan kesadaranmu. Di sini, kau memasukkan dirimu sendiri ke dalamnya. Itulah sebabnya setelah kau bisa mengatasi satu gang Spare, kekuatan tempurmu berlipat ganda. Kami saling bertukar pukulan. Jika aku menyerang bagian bawah, 10 Kim Yang-hun menusukku dari segala arah, dan saat mengatasi mereka, lutut Kim Yang-hun menghantam pinggangku. Jika aku menusuk ke bagian tengah, 10 Kim Yang-hun menggunakan teknik yang berbeda untuk mengganggu aliran niat. Sementara itu, Kim Yang-hun yang sebenarnya menghantam pundakku dengan punggung pedangnya. Ketika aku berusaha menyerang tinggi, Kim Yang-hun dari segala arah menyerangku, memaksaku mundur dengan cepat. Ugh! Saat aku memancarkan niat, dahan dan kerikil terangkat di sekelilingku. Aku mengisi dahan dan kerikil dengan energi, menciptakan ribuan energi pedang untuk melawan banyak Kim Yang-hun. Kilau, kilau, kilau. Cahaya terang melintas, dan 9 Kim Yang-hun meledak secara bersamaan. Dengan putaran cahaya, tak terhitung bekas sabre mengiris energi pedangku. Kemudian, dari belakang Kim Yang-hun yang sebenarnya, 9 Kim Yang-hun muncul lagi. Dalam kenyataannya, dia menarik gang Speres dari tangannya, tetapi di dunia niat, itu adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Diri lain. Secara spontan, aku mengulurkan tanganku dengan cara yang sama seperti Kim Yang-hun, dengan ekspresi kosong. Gang Spare juga memancar dari telapak tanganku. Secara bersamaan, diriku yang lain muncul dari belakang, menggenggam gang Spare yang telah keluar dari telapak tanganku. Ah, aku mengerti. Entah bagaimana, semuanya masuk akal. Diriku. Ya,
Jika kontrol pedang melibatkan memasukkan niat ke dalam senjata untuk tindakan berikutnya, maka Gangspire melibatkan memasukkan diriku ke dalam Gangki. Jika aku benar-benar masuk ke dalamnya, maka diriku menjadi sumber niat yang lain juga mungkin, bukan? Wos! Visi aku terbelah. Rasanya seolah kesadaranku terpisah. Aku hanya memiliki satu kesadaran. Tapi sekarang, aku merasa seolah-olah aku memiliki dua. Secara bersamaan, sosokku sendiri menjadi jelas terlihat di dunia niat. Di depan 10 Kim Yang Hun berdiri dua dariku. Mata mereka berkilau dengan minat. Jadi, apakah kau mulai mengerti sekarang? Memang. Aku tersenyum kecut dan mengasumsikan sikap bertarung. Diriku yang lain juga mengambil sikap bertarung yang berbeda. Ini lebih tentang teknik dan pemahaman terhadap realm daripada bakat. Dengan demikian, bahkan aku, yang kekurangan bakat, berhasil memahaminya dalam waktu yang singkat. Situasi 10 melawan 1 dan 10 melawan 2 akan sangat berbeda. Wos, wos. Pertukaran niat terjadi, dan begitu juga pertukaran pukulan antara aku dan Kim Yang Hun. Bagus, sepertinya kau sudah memahami ini. Apakah kita akan bergerak ke tahap berikutnya? Wajah Kim Yang Hun tampak bersinar dengan cahaya emas. Secara bersamaan, satu Kim Yang Hun berjalan menuju tubuh aslinya dan bergabung di dalamnya. Dari sudut pandang visual, Kim Yang Hun telah meletakkan salah satu Gangspire di sekelilingnya di tangannya. Berbahaya. Saat naluriku memperingatkan, aku tidak ragu untuk melompat ke udara. Boom! Energi berbentuk kipas meledak, memotong tempat aku berdiri dan pohon-pohon di sekitarnya. Seolah-olah, seperti sebelumnya, waktu telah terputus. Dan kemudian Kim Yang Hun, yang tiba-tiba muncul di tempat itu, menatapku. Crash! Choug! Sebelum aku menyadarinya, tangan Kim Yang Hun mencengkeram wajahku. Aku secara instingtif menyebarkan gangki pelindungku, dan kaki Kim Yang Hun menghantam perutku 3 kali. Bang, boom, boom. Ledakan bergema saat aku melambung ke udara. Jika aku tidak menggunakan gangki pelindung, pinggangku pasti sudah hancur. Paf! Aku menembus awan. Lautan awan putih membentang di bawahku. Tapi aku tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangan yang indah saat aku fokus pada kesadaranku dan menyebarkan gangki pelindungku. Perhatikan dengan seksama. Boom! Sekali lagi, Kim Yang Hun, yang tiba-tiba muncul di depanku, mengayunkan sabernya. Awan mengalir dari belakang. Mempertimbangkan levelmu, aku hanya menggandakan kecepatanku. Kuaang. Dia memukulku dengan sabernya, dan aku terjun melalui awan kembali ke tanah. Jika bukan karena kecepatan reaksi yang diberikan oleh inti dalam, aku tidak akan bertahan selama ini. Digandakan kecepatannya. Aku teringat penggabungan dua Kim Yang Hun. Jelas, dia mengambil kembali kesadarannya yang dimasukkan ke dalam Gangspire. Tidak, ini bukan hanya pengambilan kembali. Wos! Sekali lagi, Kim Yang Hun muncul tepat di atasku, berputar di udara sebelum memukulku dengan sabernya. Aku hampir berhasil memblokir serangannya dengan pedangku. Boom! Tanah lembah gunung terbenam, dan retakan seperti jaring laba-laba terbentuk di sekelilingnya. Aku menahan serangannya sambil mengamati gerakannya di dunia niat. Tidak hanya pengambilan kembali. Kim Yang Hun tidak bergerak sendirian. Dia bergerak bersama dengan yang lain. Dua Kim Yang Hun itu tumpang tindih. Aku mengerti. Mereka sinkron. Dua Kim Yang Hun menyelaraskan pikiran mereka, menggandakan segala sesuatu tentang diri mereka. Aku bukan jenius seni bela diri. Jadi aku tidak mendapatkan pencerahan yang luar biasa atau tumbuh secara drastis selama pertarungan. Namun, aku adalah seorang master seni bela diri. Apa yang ditunjukkan Kim Yang Hun padaku adalah teknik yang dapat diterapkan dalam realm puncak tertinggi. Sebagai seorang master,
Dalam realm yang sama, aku bisa langsung memahami teknik semacam itu melalui pengalaman yang tak terhitung. Ayo. Wos. Gang spare yang jauh, diriku, yang lain, terbang ke arahku. Dan kemudian, itu tumpang tindih dengan diriku. Pikiran tubuh fisik dan mentalku mulai sinkron. Kecepatan dan efisiensi pikiranku berlipat ganda. Tiba-tiba, dunia tampak melambat. Secara bersamaan, kontrol dan kecepatan reaksi yang diperkuat oleh inti dalam meningkat berkali-kali lipat. From Kim Yang-hun mengayunkan sabernya lagi, tetapi kali ini, aku menangkapnya dengan dekat. Mata Kim Yang-hun berkilau dengan ketertarikan. Kau akhirnya mengerti. Bagus. Pikirannya disampaikan melalui niatnya. Aku juga berkomunikasi melalui niat. Hanya ini untuk sekarang. Tapi kau, bisakah kau mempercepat pikiranmu hingga 10 kali? 8 gangsperes berkumpul di sekelilingnya. Itu benar. Mari kita bertarung dengan serius. Boom! Pedangku menembus pertahanannya dan menusuk ke perutnya. Tut! Pada saat itu, aku melakukan serangkaian 7 serangan. Memasuki gunung, tepi jurang, jalur naga, kegembiraan gunung dan puncak, harimau gunung, gema gunung lembah menjawab, aliran punggung. Menaikkan jalur. Boom! Aku memukul dagu Kim Yang-hun dengan sisi datar pedangku, mengirimnya terbang ke udara. Sepertinya dia aman, setelah dengan cepat mengerahkan gangki pelindung, tetapi dia menatapku dengan ekspresi terkejut. Apa? Aku mengira kau hanya bisa menangani satu gangspere. Kenapa tiba-tiba secepat ini? Ini terasa seperti aku telah mengalami realm yang sama sekali berbeda setiap kali aku maju dari kelas pertama ke puncak. Dari puncak ketiga bunga berkumpul di puncak, dan dari sana kelima energi berkumpul ke asal. Namun, dari 5 energi berkumpul ke asal ke puncak tertinggi, itu hanya sedikit peningkatan dalam kecepatan reaksi setelah membentuk inti dalam. Selain itu, hanya ada perbedaan dalam pencerahan dibandingkan 5 energi berkumpul ke asal. Aku pikir itu agak berlebihan untuk sepenuhnya mengesampingkan realm sebelumnya. Tapi sekarang, aku benar-benar merasakannya. Dunia tampak bergerak lebih lambat. Aku benar-benar telah melangkah ke realm berikutnya. Aku memancarkan gangki ke seluruh tubuhku. Aku tidak bisa mengalirkan gangki melalui semua meridian seperti kultivator Ki Building, tetapi untuk sesaat, aku bisa membungkus seluruh tubuhku dalam Sword Gang. Untuk sekejap, aku menjadi pedang. Menaikkan jalur. Boom! Aku menggunakan menaikkan jalur dengan diriku sebagai pedang dan berlari menuju Kim Yang-hun, yang tidak bisa bereaksi tepat waktu dan terkena serangan. Kuaang! Dia terlempar ke puncak gunung yang jauh, meninggalkan retakan seperti jaring laba-laba dan bekas pedang kami di sana. Hahaha, jadi itu dia. Kim Yang-hun tertawa terbahak-bahak, mengibaskan debu dari dirinya. Itu adalah serangan mendadak, tetapi sepertinya dia membatalkan kerusakan dengan gangki pelindungnya. Dia tidak terluka. Budaya Daois. Kau berada di tahap akhir Ki Refining. Apakah itu berarti kesadaranmu lebih besar dariku? Dia tampak menyadari rahasia kecepatan reaksiku. Ya. Hingga saat ini, aku tidak bisa bereaksi terhadap kecepatannya. Namun, setelah aku belajar teknik untuk mempercepat persepsi dan pikiranku, aku bergerak jauh lebih cepat darinya meskipun menggunakan jumlah gangsperes yang sama. Itu karena aku berada di bintang ke-9 Ki Refining, dengan kesadaran yang sangat besar, praktis setara dengan bintang ke-12 atau ke-13 dalam kenyataannya. Bahkan dengan tubuh dan gangspere yang sama, efisiensi dan kapasitas percepatan berbeda. Ukuran kesadaran itu sendiri membuat laju penguatan berbeda saat dipercepat. Seni bela diri dan budaya Daois saling melengkapi. Seolah-olah berada di kelas berat yang berbeda. Bahkan jika kau mempelajari teknik yang sama, jika ukuran kesadaranmu berbeda, kau berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kim Yang-hun tersenyum dan mengumpulkan energinya.
Yah, baguslah. Ini adalah pengalaman yang sangat unik. Karena kesadaran yang besar bagi seorang kultivator seperti sifat fisik, ayo datang padaku. Ini akan menyenangkan. Wong. Salah satu gang sphere yang mengelilinginya menyerap kembali ke dalam tubuhnya. Percepatan Kim Yang Hun 3 kali lipat. Ayo kita bertarung dengan sepenuh hati. Baik itu mantra kultivasi atau apapun, datanglah padaku. Hahaha. Sekali lagi, Kim Yang Hun dan aku bertabrakan. Aku membentuk segel tangan, mengubah medan di sekelilingku, dan menghadapinya. Pertarungan kami dimulai di pagi hari dan berlangsung hingga malam. Lembah gunung di sekitarnya benar-benar runtuh. Pada akhirnya, aku kalah dari Kim Yang Hun. Tapi berbeda dari sebelumnya, Kim Yang Hun tidak lagi menjadi dinding absolut. Tinggi, tetapi dinding yang memiliki puncak yang sedikit terlihat. Itulah perbedaan antara aku dan Kim Yang Hun sekarang. Huf, huf. Kim Yang Hun berdiri menggunakan sabernya, yang kini kehilangan banyak bagian, sebagai tongkat dan tertawa. Sudah lama sejak aku bersenang-senang sebanyak ini. Aku merasa sama. Aku tersenyum kecut melihat pedangku yang benar-benar hancur. Aku tidak bisa bangkit. Semua kekuatan dalam tubuhku seakan telah terkuras habis. Ngomong-ngomong, kau menghubungiku melalui seorang kultivator peringkat rendah. Apakah kau berencana untuk bergabung dengan klan Jin? Dengan kemampuanmu dan rekomendasi dariku, kau bisa langsung menjadi elder eksternal. Itu akan bagus, tetapi aku datang ke sini untuk memeriksa sesuatu daripada posisi elder. Aku berjuang untuk bangkit, merasa nyeri di seluruh tubuhku. Ada orang-orang biasa yang bekerja di klan Jin, beberapa orang yang aku kenal. Jika itu tentang orang-orang biasa, aku bisa mengatur pertemuan. Jadi kau tidak akan bergabung dengan klan Jin? Aku sedikit mengangguk. Aku hanya memiliki sekitar 10 tahun sisa dalam hidupku. Dalam waktu itu, aku berniat untuk meningkatkan kultivasi Ki Refiningku sebaik mungkin. Dalam kehidupan ini, aku berencana untuk menuju Shengzi, sekte petir ilahi emas. Aku perlu melihat apakah sekte yang dikatakan terletak di pegunungan barat Shengzi memiliki hubungan dengan gerbang kenaikan. Mungkin, itu ada hubungannya dengan mengapa kami berakhir di sini.